Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Pak Rio selaku dosen pengampu pengantar bisnis digital dan teman-teman semua yang saya di sini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema website dan search engine optimization. Sebelum kami masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri tapi teman dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Vanessa dari Angkatan 9. Saya Elja Mariam Nurhawa. Saya Kristina Leonisara. Saya Nathan Kristus Afelius. Kami dari kelompok 5. Baik teman-teman, di sini ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengenalan website dan SEO. Yang kedua kompetensi pembelajaran. Yang ketiga pentingnya website dan SEO. Kemudian ada yang keempat jenis-jenis website dan website development. Kemudian yang kelima planning website dalam bisnis digital. Yang keenam komponen utama SEO dan manfaat bagi bisnis. Kemudian ada kesimpulan. Materi yang berikut akan dibahas oleh teman saya, Vanessa. Baik, kami akan masuk dalam pengenalan website dan SEO. Mari kita mengenal apa itu website dan SEO. Website dan SEO adalah bagian dari teknis dan optimasi dalam keberadaan bisnis di dunia digital. Website berfungsi sebagai media utama penyajian konten dan layanan, sedangkan SEO atau Search Engine Optimization adalah teknik untuk meningkatkan fasilitas website agar lebih mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Jadi, website adalah halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser seperti Chrome atau Firefox. Halaman-halaman ini berisi informasi seperti teks, gambar, dan video, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti komunikasi, informasi, hiburan, atau transaksi jual beli online. Yang berikut kompetensi pembelajaran. Pertama, kami akan menjelaskan konsep website dan memahami pengertian website. Yang kedua, menjelaskan jenis website dan website development. Dan yang ketiga, menjelaskan peran website dan dalam bisnis digital dan mengidentifikasi komponen utama serta manfaat SEO. Baik teman-teman, di sini pentingnya bagi kita untuk belajar website dan search engine optimization itu karena dalam era digital website membantu bisnis menjangkau pasar lebih luas, mempromosikan pariwisata, dan mengembangkan bisnis-bisnis lainnya dengan meningkatkan literasi digital. Kemudian SEO itu sendiri membantu website muncul di hasil pencarian Google secara alami, sehingga lebih banyak pengunjung yang menemukan website tanpa perlu iklan berbayar. Kemudian kita akan jenis-jenis website. Sebelum jenis-jenis website dan saya jelaskan, yaitu website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Ada 3 jenis website, yaitu website statis, website yang memiliki halaman yang tidak berubah. Website statis biasanya berisi informasi yang hanya dapat dibaca oleh pengguna tanpa dapat berubah dan menambahkan informasi tertentu. Yang kedua, website dinamis. Website yang secara struktur memungkinkan penggunanya untuk mengupdate data dan informasi yang ada pada website tersebut. Biasanya website yang secara struktur ini memungkinkan penggunanya untuk mengupdate data dan informasi yang ada pada website tersebut. Seperti konten yang ada pada website dinamis ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pengguna. Yang ketiga, website interaktif. Website interaktif itu website yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem secara real time dan responsif. Website interaktif itu biasanya diperuntukkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara online. Website ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara konsumen dan bisnis. Kemudian kita masuk ke website development. Website development itu adalah proses membuat dan mengolah website agar dapat digunakan secara efektif. Proses ini meliputi desain tampilan, pengkodean, pengelolaan konten, serta pemilihan situs agar tetap aman dan responsif bagi pengguna. Ada beberapa pertimbangan dalam membuat website development, yaitu satu, website aksesibilitas.
pertimbangan aksesibilitas merujuk kepada sejauh mana website yang dikembangkan dapat diakses oleh pengguna. Pertimbangan ini umumnya terkait dengan hambatan teknis dan hambatan kemampuan penggunaan ketika mengakses website. Kedua, ada pertimbangan kegunaan. Pertimbangan kegunaan merujuk kepada website yang dikembangkan mudah dan bermanfaat bagi penggunanya. Yang ketiga ada pertimbangan pencarian. Pertimbangan pencarian terkait dengan lalu lintas pada mesin pencarian. Lalu lintas pada mesin pencarian adalah salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah website, di mana hal ini akan menentukan sebuah website dapat memenuhi fungsi pemasarannya. Yang keempat ada pertimbangan dapat ditemukan. Sebuah website yang dapat diharuskan di-sharing dengan menggunakan platform lain agar dapat ditemukan dengan mudah oleh penggunanya. Setelah melalui banyak pertimbangan-pertimbangan, ada juga kita masuk dalam pembuatan. Yang pertama adalah perencanaan. Pada saat ini menyesuaikan dengan tujuan bisnis dan kebutuhan target pasar, maka perlu untuk dilakukan riset terlebih dahulu. Riset ini biasanya berkaitan dengan pasar, konsumen, kompetitor, dan bisnis. Yang kedua, kita masuk ke dalam desain. Desain mencerminkan bagaimana website berinteraksi dengan penggunanya. Semakin baik sebuah desain, maka semakin mudah pengguna ketika berinteraksi dengan website. Banyak sekali persepsi yang mengatakan bahwa desain mengarah pada beberapa baik tampilan interface secara visual, namun sebaik apapun tampilan interface sebuah website, tetapi jika dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka website tersebut akan ditinggalkan oleh penggunanya. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dasar sebagai desain, yaitu 1. Identitas visual, 2. Navigasi, 3. layout, 4. Header and footer, 5. Kredibilitas. Dan kita masuk yang terakhir dalam pembuatan website, yaitu pengembangan. Tahap perencanaan akan menghasilkan struktur dan kerangka dari sebuah website. Tahapan desain akan menghasilkan interface atau antarmuka. Maka teknologi yang memberikan kehidupan, penentuan teknologi yang digunakan adalah merupakan proses penting dalam tahapan pengembangan. Hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana cara kerja dan fungsi dari website yang dibuat serta pengaplikasian SEO yang akan dijelaskan oleh rekan saya di materi selanjutnya. Silakan kepada Enza. Baik, jadi kita sampai di barang website dan dalam bisnis kita. Jadi itu ada 3, yaitu yang pertama sebagai identitas dan citra bisnis. Jadi dengan adanya website, pelanggan bisa mengenal produk atau layanan serta profil dari perusahaan tanpa harus datang langsung. Contohnya itu seperti ada salah satu toko di Kota Kupang. Mungkin teman-teman sini tahu itu toko aneka kosmetik Kupang. Jadi di toko itu mereka menyediakan website. Dengan website itu kita bisa tahu layanan atau produk apa saja yang tersedia dalam toko tersebut tanpa kita harus datang secara langsung dan melihat atau bertanya kepada orang yang bekerja di sana tentang kapan toko ini didirikan atau sudah berapa lama yang toko berdiri. Jadi yang kedua itu media sebagai media promosi dan pemasaran. Jadi website juga bisa digunakan untuk memasarkan produk dan jasa secara digital dengan menampilkan katalog, testimoni dan juga promo, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Contohnya itu seperti salah satu produk kosmetik yang kita kenal itu ada produk Viva, di mana mereka bekerja sama dengan Simamon untuk mempromosikan produk mereka, dan dari situ kita bisa percaya bahwa produk ini aman dan tidak mengandung merkuri. Jadi yang ketiga itu sebagai sarana penjualan online, di mana website bisa menjadi toko online 24 jam yang dapat melayani pembeli kapanpun dan dimanapun. Jadi kita tidak perlu takut kalau perlu apa-apa untuk kita mau belanja, karena kita tidak perlu takut untuk kalau kita perlu sesuatu, mungkin kalau sudah gelap atau sudah tengah malam, kita mungkin akan pikir bahwa toko tersebut sudah tutup. Tetapi kalau di website, kita tinggal mengaksesnya saja, terus kita masukkan dalam keranjang, kita check out, besoknya langsung permisi, paket,
Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang komponen utama SEO dan manfaat SEO untuk bisnis. Nah, komponen utama ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu SEO on page, berarti optimasi konten dan struktur website. Yang kedua ada SEO off page atau backlink dan promosi luar website. Yang ketiga ada SEO teknis, kecepatan, keamanan, dan mobile friendly. Nah, apa sih SEO on page itu? Itu berarti kita mengoptimalisasi website kita itu dari dalam. Contohnya kita membuat deskripsi produk yang menarik, kita pakai kata kunci agar website kita itu mudah dicapai oleh orang-orang. Dan yang kedua itu SEO page, yaitu backlink dan promosi luar website. Berarti itu kita tidak bisa kerja sendiri ya teman-teman, kita kerjanya itu lewat promosi. Kita promosi, kita minta tolong orang untuk promosi. Misalnya kita endorse orang kayak influencer dan seperti itu. Yang ketiga itu ada SEO teknis, kecepatan, keamanan. Dan itu berarti di sini berarti kita mengusahakan agar website kita itu mudah dijangkau dan cepat. Nah, kalau kita kan misal kalau ada website yang loading lebih dari 3 detik kan kita pasti malas kan? Kita pasti malas, kita maunya yang cepat-cepat. Jadi itu gunanya SEO teknis. Nah, SEO ini membantu bisnis lebih mudah ditemukan di internet, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar, dan menaikkan penjualan tanpa biaya iklan besar. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Website adalah rumah. Sedangkan SEO itu adalah cara agar rumah kita mudah ditemukan di Google dan semakin banyak yang datang. Nah, semisal kita ambil contoh Maul. Contoh kalau kita ambil dalam contoh yang singkat ya. Contohnya kita kalau suka dengan orang gitu, kita kan tidak mungkin diam kan. Pasti kita harus usaha gimana sih agar dia suka mengenal kita, agar bagaimana sih biar kita orang itu suka dengan kita. Nah, kalau contoh secara umumnya begitu ya teman-teman. Nah, sekian presentasi kami hari ini. Di sini kami membuka 3 sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Nara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya berdasarkan pengalaman pribadi saya, yaitu bagaimana cara menghilangkan iklan yang berbau negatif dari website. Baik, kepada teman Maul. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana caranya membedakan website yang asli dari website yang palsu, mengingat kalau di search engine itu ada banyak sekali portal. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Lisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada 3 poin penting yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara membuat website, dan yang kedua adalah bagaimana cara Anda memperkenalkan website kepada UMKM lokal yang dia sama sekali belum tahu terkait dengan website tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara Anda mempertahankan pelanggan berdasarkan website yang sudah Anda buat. Terima kasih. Oke, yang terakhir kepada saudara Putri, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika saya bertanya pada bagian pentingnya website dan juga search engine optimization, bagaimana cara kalian sebagai satu tim mengelola situs website dalam mempromosikan pariwisata di Nusa Tenggara Timur? Seperti kita tahu bahwa sekarang pendapatan negara yang paling besar itu adalah sektor pariwisata, namun belum banyak orang yang mengenal tentang destinasi wisata. So, bagaimana cara kalian mempromosikan pariwisata di Nusa Tenggara Timur agar dapat dijangkau oleh semua orang melalui situs website? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nara, yaitu bagaimana cara menghilangkan iklan berbau negatif dari website. Untuk menghilangkan iklan negatif yang sering muncul saat buka website, saya menemukan 3 langkah, yaitu yang pertama memblokir dari website, dan yang kedua memakai ekstensi pemblokiran iklan, dan yang ketiga mengecek kalau ada aplikasi atau virus. Ya, apakah cukup? Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Maul. Bagaimana membedakan website yang palsu dan website yang asli? Benar?
Oke, cara membedakannya itu biasanya website yang asli itu muncul di pencarian paling atas. Sedangkan website yang palsu itu biasanya muncul di bawah pencarian teratas ini, di bawah lah ya. Terus kan biasanya kan kalau kita Gen Z ini kan jarang kan kalau kita mau katakan website itu kita carinya di Google. Kita lebih kayak mengunjungi akun-akun resmi toko, baru kita lihat website di situ. Mungkin itu saja pertanyaannya, jawaban dari saya. Mungkin dari mau Sangga atau Pas. terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lisa, yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat website. Jadi di situ ada beberapa langkah, yaitu yang pertama itu menentukan IP dan tujuan, yang kedua itu pilih domain dan hosting, yang ketiga pilih platform pembuatan website, yang keempat desain dan isi konten, yang kelima tambahkan fitur tambahan, yang keenam uji dan publikasikan. Jadi pertanyaan yang kedua itu mengenai bagaimana cara memperkenalkan kepada UMKM lokal yang baru mengerti terkait website dan bagaimana cara mempertahankan pelanggan berdasarkan website yang kita buat. Jadi cara untuk memperkenalkan website kepada UMKM lokal itu yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua itu menunjukkan manfaat yang jelas dan langsung. Yang ketiga berikan contoh kasus sukses lokal. Yang keempat itu melakukan demonstrasi langsung. Yang kelima atasi keraguan dari mereka. Nah, cara untuk mempertahankan pelanggan berdasarkan website itu yang pertama personalisasi pelanggan. Yang kedua berikan konten bernilai. Yang ketiga buat program loyalitas. Yang keempat berikan dukungan pelanggan yang berkualitas. Yang kelima sederhanakan proses pembelian dan pengembalian. Yang keenam gunakan email marketing yang efektif. Yang ketujuh pastikan website responsif dan cepat. Yang kedelapan menampilkan ulasan dan testimoni pelanggan yang baik. Sekian dari saya. Apakah ada tambahan atau jawaban tambahan dari Lisa? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Putri, di mana pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai tim bisa mengenalkan pariwisata dalam kita punya website. Oke, untuk pertama kali mungkin kita punya tim itu mungkin pekerjaan yang menyenangkan bagi para tim kita, karena untuk yang pertama kita bisa pertama kita harus membuat website di mana kita harus mendesain website tersebut menjadi menarik dan memiliki informasi yang jelas dan punya situs-situs yang dapat dijangkau dengan mudah. Untuk mengenalkan pariwisata, yaitu kita mungkin ini letak asiknya di mana kita harus bisa keliling-keliling secara seluruh NTT, di mana kita mengambil dokumentasi, mencari informasi terhadap pihak-pihak yang ada di sana yang mengelola pariwisata. Kemudian kita sudah mendapatkan data semuanya dalam bentuk dokumentasi serta data-data informasi. Kemudian setelah kita mendapatkan semua data tersebut, kita tidak lupa untuk mengolah kembali data tersebut dan merancang sebuah kata-kata di mana kita bisa merancang kata-kata yang bisa menarik para pendatang atau orang-orang bisa berkunjung ke pariwisata atau tidak. Sekalian juga kita bisa mengenalkan website kita dalam bentuk link atau website kita dalam bentuk poster, di mana kalau orang-orang Kupang atau orang-orang NTT itu kita bisa mencari pariwisata yang kita mau dengan cara kita klik itu website dan kita cari pariwisata mana yang mau kita tuju atau yang membuat kita tertarik begitu. Apakah ada tambahan? Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Dan saya sudah memulai kembali jawaban tersebut. Jadi cara kalian sebagai seorang tim dalam mengelola situs website dalam pengembangan pariwisata yaitu dengan membuat website dan juga desain yang menarik, yang berisi informasi yang jelas,
serta membuat kemudahan situs dapat dijangkau, dan juga kalian melakukan traveling ke seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mencari informasi dari pihak pengelola pariwisata untuk mengambil data dan juga mengenai tersebut dan disimpan dalam bentuk website. Kemudian yang perlu kalian tahu bahwa tanpa kalian harus keliling ke tempat-tempat tertentu, kalian juga bisa punya menjalin kerjasama dengan orang-orang di pihak yang bersangkutan di sana dalam pengelola pariwisata tanpa kalian harus terjun ke tempatnya secara langsung. Kemudian kalian juga membuat situs website di mana itu berisi tentang objek wisata yang menarik perhatian para pengunjung untuk menggunakan situs website dalam promosi situs website yang kalian buat. Dan saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.